Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami izin melaporkan case study yang telah kami kerjakan. Kami dari kelompok Jajaya, Jarkom Jaya yang berkelompokkan saya sendiri, Aurora Putri Kumala Bakti, lalu ada Muhammad Rafi Atta Zahran, dan juga Venska Aurel Dominika. Laporan ini berjudul Perancangan Topologi dan Simulasi Jaringan pada PT Bank Sentral Asia (TBK) BCA, khususnya KCP Bukit Cinere Indah. Kami membagi laporan kami kepada 6 bagian. Yang pertama yaitu analisis permasalahan, kedua rancangan solusi topologi jaringan, yang ketiga subnetting, yang keempat ada konfigurasi alamat IP dan juga router statik, yang kelima ada hasil uji konektivitas simulasi jaringan, dan yang terakhir keenam ada analisis hasil simulasi jaringan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama yaitu analisis permasalahan. Permasalahan yang kami dapatkan pada BCA KCP Bukit Cinere Indah yaitu utamanya adalah mereka hanya menggunakan satu switch pada keseluruhan aktivitas di dalam gedung. Jadi berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, pihak IT dari BCA KCP Bukit Cinere Indah mengatakan bahwa mereka hanya memanfaatkan satu switch. Dan hal tersebut kami anggap sebagai masalah yang akan kami angkat pada laporan ini. Selanjutnya berangkat dari satu switch yang hanya digunakan untuk keseluruhan aktivitas di dalam gedung, mereka juga memiliki satu subnetting untuk keseluruhan gedung BCA KCP Bukit Cinere Indah. Hal ini tentunya juga menjadi masalah yang akan kami angkat karena pada BCA Bukit Cinere Indah memiliki 3 divisi utama, yaitu ada divisi customer service, teller, dan juga operasional. Mereka juga memiliki mesin-mesin yang pastinya akan terhubung langsung dengan switch dan subnetting yang sama. Tentunya hal ini menjadi masalah yang menyebabkan tingginya broadcast traffic, penurunan kinerja network, meningkatnya kerentanan keamanan jaringan, dan menurunkan fleksibilitas jaringan. Bagian kedua yaitu rancangan solusi topologi. Bisa dilihat di sini topologinya kami menambahkan 2 router lainnya, di mana router yang pertama akan bekerja untuk divisi teller dan juga divisi customer service. Lalu router yang kedua bekerja untuk mesin-mesin ATM dan juga divisi operasional. Dan router yang ketiga terakhir yaitu router core atau inti yang akan terhubung langsung dengan pihak eksternal. Di setiap router juga akan memiliki switch masing-masing dan untuk divisi customer service, teller dan juga operasional akan memiliki server yang bekerja sebagai DHCP-nya. Sedangkan untuk ATM IP-nya akan diatur dengan cara statik. Bagian selanjutnya yaitu subnetting. Kami berasumsi bahwa IP BCA yaitu 10.10.10 dan .0/23. Lalu kami akan mengaturnya sesuai dengan router. Yang pertama router untuk customer service dan juga teller, yang untuk divisi dengan device terbanyak yaitu customer service akan kami tempatkan sebagai prioritas. Di sini customer service memiliki 10 device, teller 6 device. Lalu selanjutnya untuk router yang kedua yaitu mesin-mesin ATM dan juga divisi operasional. Yang menjadi prioritas adalah divisi operasional di mana mereka memiliki 7 device dan ATM 6 device. Baik, selanjutnya merupakan konfigurasi alamat IP perangkat dan router statik yang ada di BCA KCP Bukit Cinere Indah yang telah kami rekomendasikan. Baik, berikut merupakan hasil tangkap layar dari IP konfigurasi pada end device yang terdapat pada subnetting customer service, di mana IP konfigurasi ini kami dapatkan dari server DHCP. Berikut merupakan IP konfigurasi dari end device PC7 dan PC6 dari customer service. Lalu berikut merupakan IP konfigurasi PC2 pada customer service yang didapatkan dari server DHCP, dan selanjutnya merupakan IP konfigurasi statik yang dibuat di server DHCP customer service. Kemudian masih dalam subnetting customer service, di sini juga terdapat printer 0 dan printer 1 yang terdapat pada subnetting customer service, di mana IP konfigurasinya didapatkan dari server DHCP yang terdapat pada subnetting customer service. Baik, tidak hanya untuk end device saja, router sendiri juga memiliki IP konfigurasi, di mana router ini nantinya akan terhubung dengan router yang lain dan juga pada suatu subnet. Nah, untuk interface gigabit Ethernet 0/0/0 pada router customer service dan teller ini kami assign dengan IP konfigurasi statik, di mana akan kami konfigurasikan dengan suatu router.
Begitu juga dengan interface gigabit Ethernet 0/0/1. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa suatu router akan menjadi default gateway bagi suatu subnet, dan berikut merupakan IP yang diassign pada router yang nantinya akan digunakan untuk default gateway bagi suatu subnet, di mana 10.10.10.1 merupakan default gateway bagi subnet customer service dan 10.0.1.1 merupakan default gateway bagi subnet teller. Oke, sama persis dengan yang terdapat pada subnet customer service, di mana kami juga mengassign secara statis pada server teller, di mana nantinya server ini akan menjadi DHCP. Lalu juga kami akan melakukan IP konfigurasi bagi PC yang terdapat pada teller, di mana IP didapatkan dari server DHCP. Berikut merupakan IP konfigurasi bagi PC 4 dan printer 1 yang terdapat pada subnet teller. Selanjutnya terdapat ATM yang terdapat pada subnet ATM, di mana IP konfigurasinya kami dapatkan dari DHCP server ATM. Lalu berikut merupakan IP konfigurasi statis yang kami lakukan pada ATM BCA Bukit Cinere Indah pada subnet ATM, dan berikut merupakan IP konfigurasi yang terdapat pada router operasional dan ATM, di mana interface gigabit Ethernet 0/0/0 merupakan IP konfigurasi untuk disambungkan kepada router customer service dan teller. Dan berikut merupakan IP konfigurasi yang terdapat pada router operasional dan ATM, di mana pada interface gigabit Ethernet 0/0/1 merupakan interface yang kami sambungkan kepada router utama. Dan pada interface serial 0/1/0 merupakan IP address yang kami assign untuk default gateway bagi suatu subnet. Berikut merupakan IP konfigurasi untuk router operasional dan ATM pada interface serial 0/1/1, di mana ini akan dihubungkan kepada subnet default gateway bagi suatu subnet ATM. Selanjutnya adalah divisi operasional. Di divisi operasional sendiri terdapat 4 PC, 1 server, dan 1 printer, di mana untuk PC dan printer memiliki interface yaitu fast Ethernet 0, dan subnet mask dan default gateway yang dimiliki untuk semua end device pada divisi operasional juga sama, yaitu subnet mask sebesar 255, 255, 255, 240, dan default gateway yaitu 10.10.10.33. Dan berikut adalah pembagian IP address-nya. Pertama, untuk PC 14, IP address-nya adalah 10.10.10.39. Pada PC 10, IP address-nya yaitu 10.10.10.38. Adapun IPv4 address pada PC 8 yaitu 10.10.10.37 dan pada PC 16 yaitu 10.10.10.36. Selanjutnya adalah printer pada divisi operasional memiliki IPv4 address yaitu 10.10.10.35 dan untuk server pada operasional memiliki IPv4 address yaitu 10.10.34 dengan IP configuration-nya adalah static. Selanjutnya adalah router core yang dapat terhubung dengan router PAT sehingga paket dapat dikirimkan ke server BCA pusat, di mana router core sendiri memiliki interface serial 010 dengan IPv4 address yaitu 10.0.2.1, sedangkan pada interface serial 020 memiliki IPv4 address yaitu 10.0.2.3 dan pada interface serial 011 memiliki IPv4 address yaitu 10.0.1.2. Selanjutnya adalah server BCA pusat, di mana IP configuration statiknya yaitu dengan IPv4 address senilai 192.168.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway yaitu 192.168.0.0. Selanjutnya adalah router PAT, di mana router PAT ini memiliki interface yang pertama yaitu gigabit Ethernet 000 dengan IPv4 address yaitu 192.168.0.2 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0.
Dan adapun router PAT dengan interface serial 010 dengan IPv4 address yaitu 10.0.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.240. Selanjutnya kami melakukan uji konektivitas simulasi jaringan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, PC7 pada customer service ke PC15 pada ATM. Saat simulasi dijalankan, paket pada PC7 melewati switch CS, lalu router CS plus teller, router operasional plus ATM, switch ATM, dan lalu sampailah paket di PC15 dengan status yaitu successful. Yang kedua adalah PC2 pada customer service ke PC4 pada teller. Saat simulasi dijalankan, paket pada PC2 melewati switch customer service, router customer service dan teller, switch teller, dan sampailah paket di PC4 dengan status successful. Yang ketiga yaitu PC6 pada customer service akan diberikan kepada PC14 pada operasional. Simulasi dijalankan pada paket PC6 melalui switch CS, router CS plus teller, router operasional plus ATM, switch operasional, dan sampailah di PC14 dengan status successful. Lalu PC7 pada customer service ke server BCA pusat. Saat simulasi dijalankan, paket pada PC7 melewati switch customer service, router CS plus teller, router core, dan sampailah di router PATX dengan status successful. Selanjutnya, uji konektivitas dari perangkat pada teller ke perangkat jaringan lainnya. Pertama, PC5 pada teller akan dikirimkan ke PC7 pada customer service, di mana PC5 akan melewati switch teller, lalu melewati router CS dan teller, lalu melewati switch CS, dan sampailah di PC7 dengan status yaitu successful. Selanjutnya adalah PC4 teller ke PC9 ATM, di mana PC4 akan melewati switch teller, lalu router CS plus teller, router operasional plus ATM, switch ATM, dan sampailah di PC9 dengan status successful. Selanjutnya dari PC5 teller ke PC8 operasional, di mana akan dijalankan dari PC5 melewati switch teller, lalu ke router CS plus teller, lalu ke router operasional plus ATM, lalu ke switch operasional, dan sampailah di PC8 dengan status successful. Selanjutnya adalah PC4 teller ke server BCA pusat, di mana dari PC4 akan melewati switch teller, lalu ke router CS plus teller, lalu ke router core, dan router PATX dengan status successful. Selanjutnya adalah uji konektivitas dari perangkat pada ATM ke perangkat jaringan yang lainnya. Yang pertama, PC9 pada ATM akan ke PC7 pada customer service, di mana dari PC9 akan melewati switch ATM, lalu ke router operasional dan ATM, lalu ke router CS dan teller, lalu ke switch customer service, dan sampailah paket di PC7 dengan status successful. Selanjutnya adalah PC15 ATM ke PC5 pada teller. Simulasi dijalankan dari PC15 melewati switch ATM, lalu router operasional dan ATM, lalu router CS plus teller, dan switch teller, dan sampailah di PC5 dengan status successful. Selanjutnya dari PC0 ATM ke PC16 pada operasional, dimulai pertama dari PC0 melewati switch ATM, lalu router operasional plus ATM, lalu switch operasional, dan sampailah paket di PC16 dengan status successful. Dan yang terakhir adalah PC9 pada ATM ke server BCA pusat, di mana permulaan berjalan dari PC9 melewati switch ATM, lalu ke router operasional dan ATM, lalu ke router core, dan sampailah di router PATX dengan status successful. Setelah melakukan uji konektivitas, berikut adalah analisis hasil simulasi jaringannya. Dari hasil uji konektivitas simulasi jaringan yang sudah dilakukan, terlihat bahwa alur pengiriman paket akan melewati switch pada jaringan itu sendiri, kemudian dilanjutkan ke router-router tertentu yang akhirnya paket sampai di end device yang diinginkan dengan memilih router yang paling dekat berdasarkan tabel yang dihasilkan dari metode OSPF. Selain itu, agar paket bisa terkirim ke BCA pusat, paket harus melewati router PAT terlebih dahulu. Router PAT ini berfungsi untuk mentranslasikan private IP address yang dimiliki BCA KCP Bukit Cinere Indah menjadi public IP address yang dapat diterima oleh BCA pusat. Walaupun BCA KCP Bukit Cinere Indah dapat mengirimkan paket ke BCA pusat, paket yang dikirimkan BCA pusat tidak dapat dikirimkan ke dalam internal BCA KCP Bukit Cinere Indah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.